Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Usania. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fiqh yang diampu oleh Kiai Haji Mazumi SPDI, yang diambil dari Maqasid Syariah Islamiyah karya Ibnu Asyur. Saya akan mempresentasikan tentang metode istinbat melalui kaidah maknawiyah Maqasid Syariah. Syariat Islam bukan aturan asal-asalan. Semua hukum punya maksud tertentu. Setiap aturan yang Allah buat untuk manusia pasti punya maksud yang baik. Allah tidak pernah melakukan sesuatu secara sia-sia. Ini terlihat dari ciptaan langit dan bumi yang tidak diciptakan hanya untuk main-main, tapi punya tujuan yang benar. Allah juga tegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Dalilnya ada dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 38. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk main-main, tapi ada tujuan. Begitu juga dengan hukum syariat. Maknanya untuk kita, kalau kita belajar fikih, jangan hanya tahu hukumnya, tapi juga pahami kenapa ada hukum itu. Karena semua hukum ada hikmah di baliknya. Pengertian faqih dan maqasid syariah. Faqih adalah orang yang mendalami hukum-hukum syariah dan dalilnya. Sedangkan maqasid syariah adalah tujuan agung yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kenapa seorang faqih butuh memahami maqasid? Karena dalam proses istinbat, dia akan menghadapi berbagai kondisi yang memerlukan panduan maqasid. Ada 5 kebutuhan atau langkah untuk faqih mengetahui atau memahami maqasid. Yang pertama, pahami teks hukum. 2. Atasi konflik dalil apabila ada yang bertentangan. Yang ketiga, kiaskan kasus baru. Yang keempat, kasus tanpa nas. Dan yang kelima adalah hukum ta'abbudi. Yang pertama, memahami teks hukum sesuai bahasa dan makna syariat. Ketika memahami lafaz dan dilalah hukum syariat, di sini maqasid membantu agar pemahaman tidak salah arah. Yang kedua, meneliti konflik dalil, memastikan tidak ada yang membatalkan dalil yang dipakai. Ketika terjadi pertentangan antar dalil, maka maqasid jadi pedoman dalam tarjih. Yang ketiga, mengkiaskan kasus baru dengan kasus yang ada hukumnya. Saat melakukan kias, maqasid menjadi parameter kesesuaian ilah. Yang keempat, menentukan hukum untuk kasus yang tidak ada nas dan tidak bisa dikiaskan. Ketika menghadapi nawazil, yaitu kasus baru yang tidak ada nas dan kiasnya, maqasid jadi pijakan utama. Yang kelima, menerima hukum yang tidak diketahui alasannya, atau sebagai ibadah murni sambil mengakui keterbatasan akal. Pada hukum-hukum bersifat ta'abudi, maqasid mengajarkan sikap tunduk meski hikmahnya belum jelas. Contohnya seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa maqasid sangat penting? Supaya saat berhadapan dengan kasus baru, pertentangan dalil, atau ibadah murni, mereka tidak salah paham. Kesimpulannya, maqasid syariah adalah ruh bagi seluruh proses ijtihad, agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.